Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Amelia, NIM 2018143491, kelas 4M, Prodi PGSD, jurusan FKIP. Di sini saya akan membuat video animasi untuk memenuhi tugas-tugas saya. Selamat menyaksikan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan membahas tentang 6 pokok pembahasan. Yang pertama, 4 keterampilan berbahasa, media pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan, metode, dan teknik dalam pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang 4 keterampilan berbahasa. Yang pertama ada menyimak. Menyimak juga disebut keterampilan mendengar. Kemampuan dalam memahami bahasa lisan yang sifatnya reseptif, sehingga menyimak bukanlah sekedar mendengar bunyi dari bahasa saja, namun sekaligus kemampuan dalam memahami makna dari bahasa tersebut. Selanjutnya berbicara, merupakan kemampuan dalam mengutarakan sesuatu secara oral. Pada keterampilan ini, seseorang diharapkan mampu mengucapkan bunyi dengan jelas, menggunakan tekanan, nada dan intonasi yang jelas, menggunakan bentuk-bentuk dan urutan kata lain sebagainya. Selanjutnya, membaca. Membaca merupakan keterampilan reseptif, bahasa dalam bentuk tulisan. Keterampilan ini bisa dikembangkan secara terpisah dari keterampilan mendengar dan juga berbicara, namun akan selalu terhubung dengan keterampilan menulis. Menulis merupakan kemampuan yang sifatnya produktif. Dengan memakai tulisan, maka ini adalah keterampilan berbahasa yang paling rumit, sebab bukan sekedar menyalin kata-kata atau kalimat, tetapi juga menuang dalam mengembangkan pikiran melalui tulisan yang struktur. Baiklah, yang kedua, media pembelajaran adalah teknologi pembawa pesan yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran, sarana fisik untuk menyampaikan materi pembelajaran, sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun pandang dengar, beserta perangkat kerasnya, alat untuk memberi perangsang bagi siswa supaya menjadi proses belajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan siswa supaya menjadi proses belajar. Segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan untuk belajar. Selanjutnya yang ketiga, strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh seseorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajaran yang bertujuan untuk mempermudah peserta didik menerima dan memahami materi pembelajaran. Dan pada akhirnya, tujuan pembelajaran dapat dikuasai di akhir kegiatan. Strategi pembelajaran harus mengandung penjelasan tentang metode atau prosedur dan teknik yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Artinya, metode dan prosedur dan teknik pembelajaran merupakan bagian dari strategi pembelajaran. Keempat, pendekatan. Pendekatan diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Pendekatan yang berpusat pada guru menurunkan strategi pembelajaran langsung tentang direct instruction, pembelajaran deduktif, atau pembelajaran expository. Sedangkan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa menurunkan strategi pembelajaran discover atau inquiry serta strategi pembelajaran induktif. Yang kelima, metode. Metode merupakan jabaran dari pendekatan. Satu pendekatan dapat dijabarkan oleh dalam berbagai metode. Selanjutnya, metode adalah prosedur atau cara untuk ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian ada satu titik istilah lain dalam erat kaitannya dengan dua istilah ini, yakni teknik, yaitu cara yang spesifik dalam memecahkan masalah tertentu yang ditemukan dalam melaksanakan prosedur. Baiklah, yang terakhir adalah teknik dalam pembelajaran. Di sini ada banyak teknik dalam pembelajaran. Yang pertama itu ada teknik ceramah, teknik diskusi, teknik tanya jawab, teknik penugasan, teknik simulasi, teknik inquiry, teknik eksperimen, dan sebagainya. Terima kasih, semoga bermanfaat.